سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله في هذا اليوم، في هذا البركة، في هذا اليوم، في هذا الليلة الجمعة المبارك. والحمد لله في هذا اليوم، في هذا جميع المسلمين والمسلمات. Walhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang Allah turunkan banyak begitu rahmat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwasanya di malam Lailatul Jumat Mubarak, yaitu terkenal bahwasanya malam yang penuh doa, yang di salah satu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita diturunkan hujan yang begitu istimewa, yang begitu Allah turunkan rahmat yang begitu mewah. Insyaallah yang kalian tadi jalan menuju ke sini dengan dari hujan-hujanan, dengan niatnya yang datang ke sini, insyaallah dengan apa yang kalian niatkan, yang dihajatkan dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu meramaikan taman-taman surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini malam yang istimewa. Kita hari malam ini pembukaan sejarah kitab Khulasah Nurul Yakin. Jadi pembukaan kitab Khulasah Nurul Yakin ini pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita membuka kitab sirah Fitil Binian, kita minta barakah dari sahibul kitab, yaitu Syekh Abdul Jabbar. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan yang kita baca ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Awaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatihi rasulihi wa ta'ala al khair. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ibadihi bil kasani ghairi wa ja'alaha ibadatan lit ta'bina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayyatuhu ma'lu'atan bi martabil al-ahlak wa mahasin sifati wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittahaduna shiratuhu libranan min sirrih din hatta wasalu ila jira'i muslim syarqan wa qalbi aw ruhal garban. Wa ba'da falamma kanat siratuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbara muzahibin linufusin jahamiyah wa adama madrasin ta'shir binufusi sa'a bil iman taqwa wa aksana bis sihah wa quwwat al irada wal istimak bil haqq wa la ta'ni bi syarafil akhlaq wa akram al hisal. Ra'aituhu an hazal tilmidi madrasah ibtidaiyah khususan min sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بلغة يجهلون على معلمين تدريسها على التلميذ فهو مفتح بها وأكثرها من الكتاب واختلف الكتاب نور اليقين في صراط سيدنا مرسلين تعريف محرم حضور تعريف المحرم من حدود ربك اعتمد في الرواية على القرآن والحديث وسورة بين الأنام والخاص وأتونا عن زبيد الحب والضاء التي ضاعت موها فائدة من السراه فإنما أعطت الحب تعجل كل ما ليس بحسن الحسنة وتجتهد في تعويل حسنة لتنجم ليس فيه غضاضة حتى ما عد منها إلى سقوط فاعله ويطلبتها وأتونا كرامة تدعون إلى تلك الذين يبدون حسنا قويها وتسير من الخضرة سرا وقد أولى في كل درس خلاصتها فأسأله الله أن يجعل مقدم حسير الوجه الكريم إنه على ما يشاء قدير وأتي العجز الجدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Alhamdulillah, di kita pembukaan awal yang ini bahwasanya tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW, darul awal min hayati Rasulullah SAW, dari kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwasanya kita harus bangga, kita harus
kenapa? Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kitab ini disebutin sama Syekh Abdul Jabbar, min hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Sayyiduna Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Rasulullah. Beliau adalah salah satu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan nasi kafatan. Ya, ilan nasi salah satu manusia yang paling dimuliain sama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul anbiya, dan akhir para nabi. Wa imamur rasul, adalah salah satu yang kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Yang bahasanya ana bilang sering bahwasanya kenapa kita harus bangga kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena wa imamur rasul. Ya, benar disebutin Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad nomor ke-25. Tapi wa imamur rasul wal akhirul anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, tapi disebutin wa imamur rasul, salah satu pemimpin ke depan untuk para nabi, untuk para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullahnya? Pertama kali yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa disebutin wa ittiba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu ngikut dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad, itu bakal ngikutin semuanya ke Imamul Rasul, salah satu pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga. Kenapa dibilang kita harus bangga jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai akidah kita keluar dari ajaran Allah dan dari ajaran Nabi Muhammad. Kenapa dulu zaman-zaman dulu dibukain kitab sirah biar tahu sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita jadi umatnya minimal disebutin Syekh Muhammad Abu Al-Maliki pernah berkata, as-su'alu balil wa ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente mahabbah sama Nabi Muhammad, kalau ente cinta sama Nabi Muhammad, ikutin walaupun sedikit apa yang selalu dipakai sama kita Nabi Muhammad. Seperti contoh, Nabi Muhammad sunnah kita pakai minyak wangi, kita ikutin. Ya Allah, anda pakai minyak wangi, ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai peci, kita niatin, ya Allah, aku ini, ya Allah, pakai peci ini, ya Allah, aku ikutin, ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita apa? Jadi kita ikut selalu ngikutin apa yang dipakai sama Nabi Muhammad. Insya Allah jadilah cinta kita makin besar, makin gede cinta kita kepada sisa kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutin di hadisnya, disebutin dalam hadis kitab Bukhari, disebutin wa ittiba'ul qaumu Adam bi syafa'ati nabina li syafa'ati Adam war ruhu ila nuh. Disebutin dalam kitab Bukhari. Disebutin apa? Ya. Saat itu Nabi Adam, di yaumil mahsyar, Nabi Adam umatnya berbondong-bondong berlari-lari kepada Nabi Adam. Ya Adam, ya Nabi Adam, isfa' lana. Apa Nabi Adam berkutik? Warruhi ila Nuh. Engkau lari ke Nabi Nuh. Aku gak bisa ngasih syafaat. Lari lagi ke Nabi Nuh. Habis Nabi Nuh lari lagi ke Ibrahim. Ujung-ujungnya lari ke mana? Imamur Rasul, kepada pemimpinnya Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibilang kita harus bangga. Kita jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bangga. Kenapa? Kita nggak perlu tuh lari-lari lagi tuh, lari ke sini, nggak perlu. Insya Allah kita sering baca cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta dengan sirahnya, kita cinta sama ahlul baitinya. Insya Allah langsung menuju kitab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan yang awal ini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ja'a bidinil Islam allazi yaqbalullahu yaumal qiyamah. Di saat
bahwasannya ja'a binil Islam, masuknya datangnya di agama Islam, alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamah, agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu taala sampai yaumil qiyamah. Agama ja'a bidinil Islam, datanglah agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunin untuk wahyu mengasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Di saat itu apa Allah bilang? Alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamah. Agama yang aku terima, agama yang paling aku ridhoin oleh Allah Subhanahu taala itu agama Islam sampai yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Banyak. Zaman Nabi Nuh nggak ada agama Islam. Adanya dulu zaman-zaman Nabi dulu, zaman Nabi Adam yang kita tahu itu sampai nabi-nabi yang lain itu bukannya agama yang dipakai, adalah mukjizat. Yang dipakai banyak aroma. Karena kemarin apa? Banyak nabi itu bertarung. Bertarungnya apa? Contoh, Nabi Musa bisa membelah lautan. Kenapa bisa membelah lautan? Hah? Kenapa? Karena di saat itu membelah lautan bisa berubah menjadi tongkat seperti ular. Kenapa? Itu yang dibilang tadi, ketemu sama orang dukun bahasa zaman sekarang. Gimana cara ini membantai dukun? Pakai karomah, pakai mukjizat. Pakai mukjizat dulu, zaman dulu. Pakai mukjizat di zaman dulu. Biar kita harus tahu kenapa nabi-nabi banyak sampai mukjizat, sampai Nabi Muhammad SAW dikasih mukjizat. Di Nabi Muhammad SAW apa? Yaduhu arus tidak jabani. Keluarlah salah satu di tangan jarinya Nabi Muhammad SAW, dikasih di saat orang berperang kehausan, nggak ada, dikasih Nabi Muhammad SAW apa? Dari tangannya keluar air susu. Nabi Muhammad SAW, karomahnya Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya ya. Kita harus tahu. Jadi orang-orang dulu tuh nggak ada. Orang-orang tuh dulu, kalau misalkan kenapa kita tahu ya, Kristen ikutin Nabi. Ayo, Nabi apa? Kristen ikutin Nabi Nabi Isa, Ishak, Isa, banyak kan. Coba lihat kenapa nggak ada kitab, padahal kitab Allah banyak. Kok bisa mereka meleset? Nah itu yang dibilang tadi, kenapa sampai itu tadi, alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamah wa yaftahu ila khamsatil kitab yaquluna ila al-abraha. Kata Nabi Muhammad SAW, disebutin di situ magola ulama disebutin karena di saat itu yang kita tahu 5 kitab ini disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala fi hadzal al-Qur'anul Karim, di dalam kitab Al-Qur'an. Makanya kita harus tahu sejarah, kita harus tahu akidah. Karena akidah itu apa? Iman. Makanya kita harus tahu akidah kita iman kita jangan sampai goyang. Dibarangin gimana? Dibarangin dengan sirah-sirah Nabi Muhammad SAW biar nggak goyang akidah kita. Ya, akidah kita biar nggak goyang, biar tahu iman kita nih siapa. Ya, yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Wahwa min nasli sadatil Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan dari bangsa Quraisy. Asyrafi qablati min Makkahil Mukarram, salah suatu kaum yang paling mulia dulu di kota Makkah Mukarramah. Di kota Makkah itu, ya, kaum kafir Quraisy, keturunan bangsa Quraisy, orang yang paling mulia di zamannya Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad, ya, kaum kafir Quraisy itu mulia di kota Makkah. Ya, di kota Makkah. Jadi kita harus tahu, Nabi Muhammad luar biasa. Ada satu kisah. Tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala mengasih nama Muhammad? Kenapa? Kok sampai sekarang kita ittiba kalau ada anak laki-laki namanya Muhammad, kalau enggak Ahmad, kalau enggak Abdullah, kalau enggak Abdurrahman. Kenapa itu? Kita harus tahu kenapa. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih namanya Muhammad? Ya, karena apa?
Syuf, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, saking kekasihnya yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Lihat kaum kafir Quraisy. Kalau manggil Muhammad, ya Muhammad. Kalau diartiin apa? Ya Muhammad, wahai segala puji bagi Allah. Ya Muhammad, wahai segala puji. Pujian apa? Allah, karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Saking cintanya Allah ngasih bisyarah kepada pamannya, pada kakeknya kasih nama Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Segala puji, orang yang dipuji. Saking apa? Saking istimewanya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang gua sampai Abu Lahab. Ya Abu Lahab pernah berkata, aku memanggilmu ini bingung, aku membenci kepadamu, tapi aku memanggilmu bingung. Kenapa? Ya Muhammad, sama aja aku ciptakanmu dan sama aja aku membanggakanmu, padahal aku benci kepadamu. Kata Abu Lahab. Ya, tapi apa? Di saat dia sering namanya ya Muhammad karena keponakan, akhirnya dia masuk. Ya, akhirnya dia nggak jadi masuk surga, dia nggak masuk surga, tapi dikasih keringanan. Ya, maka turunlah surat Abu Lahab. Apa? Tabat yada Abi Lahab. Nah, ya kita harus tahu. Wa yattasilu nasabuhu Ismail wa Ibrahim alaihimussalam. Dan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambung ke Nabi Ismail dan Ibrahim. Salah satu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yattasilu nasabuhu bil Ismaila wa Ibrahim alaihimussalam. Nasabnya nyambungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ismail dan Ibrahim alaihimussalam. Ya. Alaihimussalam. Ya. Alaihimussalam. Ini baru Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya insyaallah, tapi Al-Fakir kita lanjutin satu lagi ya. Jangan sampai bosan kita bicara membahas kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Syekh Abdul Jabbar ini sedikit membahas tentang siapa Nabi Muhammad, tapi insyaallah kita sudah paham. Ya, ingat siapa Nabi Muhammad tadi? Huwa rasulu ilan nasi kafatan. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna. Wa akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Akan tetapi wa imamur rasul, pemimpin para rasul. Ya. Nah, ini yang kedua. Pasal yang kedua adalah nasabuhu wafatuhu walidihi. Nah, ini yang paling penting. Di zaman sekarang ini yang paling penting yang kita harus tahu, juga waliduhu, Nabi nasabnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya seseorang ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, ayahnya keturunan dari ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Cuman di sini disebutin sama si Abdul Jabbar, di sini sebutin walaupun kita tahu sedikit itu minimal sampai Kilab nasab Nabi Muhammad. Kalau emang kita mau diakui jadi umatnya, kata si Abdul Jabbar. Ya, zaman sekarang namanya doang, lagunya doang tahu. Abdullah nama ayahnya, ya kakeknya, ibunya Aminah. Itu doang, tapi nasabnya kagak tahu. Dia tahu Aminah binti siapa kagak tahu. Namanya tahu doang, ibunya doang Aminah. Tapi di sini sebutin Aminah bintu Wahbin bintil Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Tapi kalau kita mau apa nasab Nabi Muhammad sampai bikin nana panjang, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadir bin Kinana bin Muzaina bin Ila bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Iya, nasab Nabi Muhammad panjang sampai Adnan. Dan sampai Adnan, kalau dihitung sampai ada 21 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Nah, orang taunya Abdullah, nama ayah siapa? Abdul Muttalib.
lagu, bukan dari pelajaran sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal apa? 7 kita hafalin, kalau enggak 6. Ya kalau enggak 5. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, bin Kilab. Minimal sampai segitu kita hafal dan kita diakuin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, bin Kilab. Jadi hitungannya 5 bukan 6. Bukan 6, 5 hitungannya. Jadi Nabi Muhammadnya itu, jadi kalau kita mau hitung, kalau 6 boleh, kalau kita hitung 6 boleh, hitung 5 boleh. Tergantung. Ya karena Nabi Muhammadnya kita nggak usah pakai lagi, tapi kita pakai langsung nama abahnya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita harus tahu. Jangan kita tahu nggak tahu nama abahnya siapa, Abdullah. Terus nama kakeknya Abdul Muttalib. Terus siapa? Nama yang atas kakek tahu. Orang buat tahu jadi lagu zaman sekarang. Makanya dibilangin, diajarin kitab-kitab sirah biar kita tahu perjalanan Nabi Muhammad ini. Oh begini jalannya, oh begini jalannya, oh begini. Jadi apa? Kita harus tahu. Jadi semakin cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummuhu dan ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminatun bintu Wahbin ibn Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ya, disebutin bahwasanya Aminah binti Wahbin, Aminah binti Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi nama umminya Nabi Muhammad ini Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi Abdullah ini disebutin nomor 3 ini bahwasanya fajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi Hamzah wa huwa bil Kilab. Dikumpulkan seseorang ibunya Nabi Muhammad, disatukan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya Nabi Muhammad fi jaddihi Hamzah di nomor yang kelima, wa huwa bil Kilab. Jadi kita kisahnya ini kita sebut pakai bahasa Betawi. Ya, Nabi Muhammad punya abah sama punya ibu. Nah dulu nikahnya itu berarti bahasanya nikah berjodoh. Nikah itu jodoh. Kenapa jodohnya zaman dulu? Kenapa itu para habaib zaman dulu nikah gue jodohin? Karena ya Abdul Muttalib, Abdullah sama ibunya ini masih keluarga. Ketemunya di Kilab. Jadi baginda Nabi Muhammad ini punya abah, dia punya ayah, dan dia punya ibu, itu keluarga, ketemu nasabnya di Kilab. Kalau kata bilangnya dah sepupu dah nikahnya. Ya. Jadi kenapa para habaib, para ustadz zaman dulu banyak nikah. Banyak nikahnya sama misan, sama sepupu. Kalau kata orang yang zaman dulu, kalau zaman sekarang kan nggak boleh. Takut anaknya cacat. Nah untuk min dzalik. Anak pernah dengar begitu? Ya nggak boleh nikah sepupu, ntar anaknya cacat. Dan nggak dibolehin nikah itu ya kita sama keponakan nggak boleh, karena nggak ada batal wudu. Kalau sama sepupu boleh, siapa ngomong nggak boleh? Sepupu kita punya sepupu, boleh kita nikah. Jadi kalau dibilang bahwasanya dibilangnya ntar anak lo cacat, oh nggak ada. Semuanya ciptaan Allah, Allah yang ngasih. Enggak ada bahwasanya oh ini cacat begini enggak ada. Ya, anak punya sepupu, anak punya ami sendiri, anak punya paman sendiri, nikahnya banyak para sepupu. Tapi alhamdulillah anaknya sehat walafiat, enggak sakit, enggak ada yang cacat. Kenapa? Ini yang dibilang kata Nabi Muhammad di dalam kitab disebutin satu. Kenapa? Kita bahwasanya biar nikah itu banyakkan sama keluarga. Kenapa? Karena biar nggak jauh. Jadi bahasanya biar nggak jauh, di situ aja kelilingnya. Biar apa? Biar insya Allah kata Nabi Muhammad ente di dunia aja sudah berkumpul, apalagi entar di
di akhirat biar ente juga berkumpul, nggak mencari-cari. Itu yang Nabi dibilang, yaitu dibilang nikah jodoh namanya. Ya bukan nikah dijodohin. Kalau nikah dijodohin beda, tapi kalau ini nikah jodoh itu nikah yang dibilang sama satu keluarga. Ya. Fajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddi khamisah wa wal kilab. Nah, jadi nasabnya Nabi Muhammad ini tadi nomor 6 kilab. Umminya Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Ketemunya di kakek nomor 5. Jadi kalau kita bilang satu begini. Nah, kakek kita ini ada namanya Kilab. Kilab ini mempunyai anak 2. Namanya Zuhra 1 sama Kusoi 1. Nah, Kusoi ini kakeknya bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Zuhra ini kakeknya Aminah bintu Wahbin. Jadi bahasanya sepupu, nikah sepupu. Ya, jadi kita punya kawasan ini, kita punya kakek ya Abdullah wal Aminah, kita punya ayah yang paling umi yang paling tercinta Nabi Muhammad SAW, itu nikah sepupu. Jadi kalau kenapa orang banyak nikah sepupu, yaitu banyak kan orang bilang ittiba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ilati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu zaman bilang kenapa banyak nikah sepupu, karena ngikutin ittiba' para datuk-datuknya. Ya itu siapa? Yang diajarin sama di dalam kitab surah ini disebutin tadi. Nah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan telah wafatnya seseorang ayah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi batnihi ummihi. Ya. Jadi ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Masih di dalam kandungan uminya. Wa umrihi samiyatul ashar. Sanah. Ya, kasihan ya Allah. Makanya dibilang kenapa anak yatim itu saking mulianya. Ya, karena kenapa dicintai sama baginda Nabi Muhammad SAW? Karena dari lahir Nabi Muhammad SAW sudah ngerasain anak yatim. Ya, sudah ngerasain anak yatim. Wa umrihi samiyatul ashar sanah. Dan umurnya abahnya Nabi Muhammad SAW sama niatul ashar sanah, 18 tahun meninggalnya. Ya, meninggal 18 tahun, masih muda. Wadufina bil Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah. Nah, ini walam yatruk lahu syai'an minal mali. Kalau zaman sekarang sudah guru tua aja tuh. Terus aja. Kalau zaman dulu dia enggak. Syuk walam yatruk lahu syai'an minal mali. Kata Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, walam yatruk lahu syai'an minal mali. Dan sedikit pun apanya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Nabi Muhammad, sedikit pun walaupun satu perak tidak meninggalkan harta di saat beliau meninggalnya. Coba zaman sekarang, wah, gue ditinggal lumayan, akhirnya mampus dah. Ya, makan lo mampus. Karena kan zaman sekarang karena lu mampus dah, penting gue ngirim hartanya. Kalau ngirim harta enak, karena gue cari cowok lain. Kalau enggak yang banyak hartanya zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang walam yatruk lahu syai'an minal mali. Kata Sayyidah Aminah bintu Wahbin, ibunya Nabi Muhammad SAW, ayahnya Abdullah, walam yatruk lahu syai'an minal mali, sedikit pun tidak meninggalkan sesuatu dari itu, meninggalkan harta, tidak meninggalkan sama sekali. Harta seperak tidak meninggalin. Gak ada zaman dulu. Orang miskin Nabi Muhammad SAW. Orang kaya kagak. Saudara Aminah pun gak orang kaya. Apalagi abahnya bukan orang kaya. Tidak meninggalkan satu perak. Meninggalkan satu perak pun enggak. Ninggalin duitnya bahasanya 100 perak kagak. Enggak ada ninggalin. Hatta rumah kagak kagak ada. Syuh. Apa kata Saudara Aminah? Walam yatruk lahu syai'an minal mali. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Walam yatruk lahu syai'an minal mali.
walaupun dia tidak pernah mengasihiku harta, dia tidak pernah meninggalkan harta di saat dia meninggal, nggak ninggalin harta sedikit pun, tapi aku bangga sudah dititipkan sama yaitu jodohnya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Adanya Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan. Inilah rezeki yang dikasih sama Allah SAW yang paling mulia. Tapi zaman sekarang benar, laki kagak kerja diomelin. Ini laki kagak kerja diomelin. Meninggal diomelin. Jangan diomelin. Biar rezeki itu digantung sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa laki nggak kerja? Makanya anak buka nih, mau nggak dapat rezeki, biar laki banyak dapat rezeki? Mau nggak? Doa seseorang istri yang lakinya keluar dari rumah itu salah satu doa yang digabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan dimarahin, Pak. Ngomong pelan-pelan. Ini kan surganya kita, ngomong pelan-pelan. Pak, ya, ini kapan mau nyari nafkah? Udah jam berapa, Pak? Mau jemput rezeki kapan? Ntar ada doain dah dari rumah biar rezekinya insya Allah ada di luar. Nah itu kita doain, jangan dimarahin. Wah, kenapa? Jangan sampai. La ilaha illallah subhanallah. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Sejelek-jeleknya laki kita, semaksiat-maksiatnya laki kita depan kita, itu surga kita masih sama dia. Jadi bahwasanya ini yang dibilang tadi, kita sebut tadi, walam yatruk lahu syai'an minal mali ya. Ini yang disebutin walam yatruk syai'an minal mali, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari sedikit ini kita bahas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua bab ini insyaallah kita mendapatkan dari kitab ini keberkahan dan ilmu bermanfaat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah rabbina fa'na bi barakatihim wa min husna bi hurmatihim wa min kathratihim minal hitami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana ma madha ya wasi'al karamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana dhanbana ya wasi'al karamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana warfil lana dhanbana ya wasi'al karamin rabbi fili wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.